ketemu lagi dengan saya, Uncle Teng. Jadi sekarang saya mau belanja dulu. Kayaknya kita belanja melulu. Kayaknya makan melulu nih. Kemarin di channel sebelumnya kita ke Chinatown. Nah, sekarang kita mau ke ke supermarketnya dulu. Jadi saya mau ke Costco. Nah, jadi sedikit nih guys. Ternyata selidik punya selidik, kayaknya nyokap gua jauh lebih pintar daripada orang Kanada. Jadi kalau mama saya dulu belanja waktu saya kecil di tahun 80-an, semuanya ada di kepalanya kan, tinggal masukin duit ke apa namanya, kalau dulu kita namanya itu puro-puro, dan semuanya ada di kepalanya, dan jarang ada yang ketinggalan loh. Kalau kita di sini sekarang udah dengan aplikasi yang super wah teknologinya, masih tetap aja lupa. Nah, jadi seperti biasanya kalau kita di sini nih punya kebiasaan gini nih. Jadi setiap kita makan atau ngasih anak-anak sarapan, ada misalnya susu habis ya langsung tulis di sini nih. Jadi ini udah standar ini di sini nih. Jadi kita kasih nih ballpoint bla 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 bla, dan ini pun biasanya masih ada aja yang ketinggalan guys. Jadi ini daftar yang mau kita beli nanti sekarang. Nah, jadi biasanya itu kita foto, boom, langsung bawa ke ini ke supermarket. Oke? Jadi ikutin terus guys ya. Alright, ciao. Nah, jadi kita udah nyampe ini di Costco nih. Jadi ini buka dulu karena ini masih di luar. Jadi guys, sama seperti di kota-kota lain, aku yakin salah satu yang mempengaruhi harga properti itu kan karena keadaan atau fasilitas di sekitar rumah atau properti itu. Jadi misalnya gini nih, aku yakin daerah lain juga sama. Jadi misalnya yang mempengaruhi itu kan kalau kita beli rumah dekat enggak ada sama sekolah, dekat enggak sama rumah sakit, dekat enggak sama mall perbelanjaan, dekat enggak sama supermarket dan fasilitas yang lain. Nah, jadi kalau saya kebetulan nih ke Costco ya dekat lah. Jadi kita langsung ke HW ya sekitar 5-7 menit lah. Jadi itu dia. Jadi saya sekarang udah di Costco, kita menuju ke sana. Jadi guys, kalau di Costco ini aku nggak tahu di Indonesia udah ada belum ya. Jadi kalau di Costco itu kita harus buka membership. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam sembarangan. Ayo. Kita maju terus, itu dia Costco-nya, wholesale-nya. Mulai dari sana tuh. Lihat tuh parkirnya tuh. Sampai ke sana tuh. Jadi Costco ini jual gasnya aja ada orang itu. Jadi jual gas. Jual apa namanya? Pom bensin. Pom bensin. Pom bensinnya juga ada. Oke ya. Ciao, let's go. Nah, lihat nih guys nih. Ini besar banget ini. Kalau nggak keluarga besar ini bisa cepat ini apa namanya? Busuk ininya. Nah, ini begal. Begal di Indonesia kalau begal di sini begel ya, begal. Ini aja lah. Ini go. Mixed match bagel. itu. Jadi kalau beli dua katanya $79. Berarti dua ini $8. Oh, you know what? Kita harus campur nih karena si Gabe nggak mau makan yang ada bintik-bintiknya. Ya, apa lagi? Udah cukup ya kayaknya. Roti masih ada. Nah, tapi coba nih. Kita lihat dulu rotinya. Tuh lihat tuh, banyak macam-macam roti-roti tuh. Coba ditunjukin kali ya roti-rotinya. Nah, lihat nih guys. Dari roti dari sebelah sana tuh, coba diputar dulu. Roti semua sampai ke sini. Ini ke kanan dulu. Nah, coba. Nah, dari jenis roti udah di sini semua tuh, dari gluten free, yang whole wheat, yang half wheat semuanya udah pada ada nih. Nah, cuma gini, kalau di sini tuh belinya itu harus besar. Kayak gini nih. Jadi kan langsung 3 biji nih, kebanyakan nih. Nah, cuman kalau kita kadang kesini kalau memang udah habis, jadi bisa apa namanya? Bisa di apa namanya? Disediakan di luar, terus 2 lagi masukin ke freezer. Nah, tapi kan nggak semua keluarga besar kan, dan nggak semua orang punya kulkas besar. Jadi nih, macam-macam roti aja udah berapa tuh? Jadi kayak gini nih, ini bisa sekali nih kalau kita beli 3 kan, kalau lama kan nggak
nggak bagus juga nyimpan terlalu lama di kulkas. Itu kekurangannya Costco, jadi harus pakai besar semua. Suaranya giring-giring di gereja bolon siang doroki. Lihat nih guys, mobil udah jorok. Tapi kalau dicuci pun kan nanggung. Jadi bakalan kotor terus. Jadi itu dia tadi, kalau kita memang ke Costco itu, karena kebetulan juga semuanya dekat ke tempat saya tinggal. Sorry, terlalu jauh. Nanti soalnya saya nggak punya mikrofon. Untuk video bagus, tapi untuk mikrofon nggak bagus. Jadi guys, kalau kita ke Costco itu harus yang partai besar, karena kalau dia beli yang kecil-kecil, dia nggak ada apa namanya, orang itu nggak menjual yang kecil, jadi harus partai besar. Kalau dari segi pelayanan sih oke, cepat, apa lagi istilahnya, nggak ada istilah apalah, ngantri-ngantri. Tapi itu dia, dan semuanya juga ada di sini loh, dari yang namanya elektronik. Kalau dia udah musim summer, semuanya dari sorry, aku buka ini dulu ya. Apa yang pakai ini tadi? Lihat nih, udah besar-besar semua nih. Kalau summer aja dia semuanya ada, dari tempat jual bunga, terus pupuk, terus sampai apa namanya itu, peralatan yang outdoor yang buat anak-anak, kayak buat apa namanya itu, kayak yang portable swimming pool. Semuanya ada deh, elektronik, baju, buku, sepatu, semuanya ada di Costco. Tapi ya, kalau seandainya kita mau beli sepatu ya kayak toko sepatu ya lebih banyak pilihannya kan. Nah orang ini, apa namanya, main course-nya itu ya jual
apa namanya, makanan. Jadi, kalau makanan dia paling lengkap lah kalau makanan. Tapi itu dia tadi, harus yang partai besar, nggak ada yang kecil-kecil. Nah lihat nih, ini aja harus langsung di double nih. Tapi kalau kita bikin secara akumulatif dia lebih murah. Jadi biasanya untuk mengcover yang belum kebeli di sini, bukannya karena nggak ada, tapi terlalu kebesaran tadi. Jadi saya biasanya singgah lagi di toko yang kecil. Jadi oke guys, itu dia petualangan kita untuk berbelanja ria. Dan thank you udah ngikutin channel saya. And see you again in the next video. Ciao.